Ini saya ingin berbicara mengenai Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Secara khusus dalam pendidikan tinggi keagamaan Kristen di Indonesia. Pendidikan tinggi keagamaan Kristen di Indonesia sebenarnya dari tahun 2018, khusus yang digagas oleh Dirjen Bimas Kristen telah berusaha untuk buka sekolah tinggi teologi, pendidikan tinggi agama Kristen di seluruh Indonesia. Dan biasanya itu dibagi dalam dua kelompok atau pertemuan-pertemuan tersebut antar itu atau antar pendidikan tinggi keagamaan Kristen terbagi dua wilayah. Dan Dirjen Bimas Kristen dalam hal ini mengumpulkan atau seperti juga misalnya di pendidikan tinggi yang di bawah dikti, di sana mereka akan di bawah dikti, dan kemudian mereka berkumpullah pendidikan tinggi yang ada di bawah dikti tersebut. Nah, untuk pendidikan tinggi agama Kristen berada di Dirjen Bimas Kristen dan sebenarnya juga berada di dalam Kementerian Agama Kristen. Jadi memang seluruh dirjen-dirjen yang lain, karena yang ada adalah Menteri Agama, maka yang lain adalah dirjen-dirjen, dan kemudian yang ada hanya Direktur Pendidikan itu adalah di Kementerian Agama khusus dengan pendidikan Islam. Nah, disinilah kemudian Dirjen Bimas Kristen menggagas pertemuan-pertemuan untuk mencoba atau mengajak para pimpinan-pimpinan atau para ahli-ahli kurikulum merumuskan mengenai Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, secara khusus juga terkait dengan penerapan kurikulum yang mengacu kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi pada tahun 2018 diadakanlah pertemuan. Kebetulan pada 2018 ada semacam fokus grup. Saya menjadi salah seorang narasumber juga dan ikut terlibat dalam merumuskannya sampai kemudian juga 2019. Memang ada draft-draft yang dibuat mengenai kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Dan memang pada waktu itu belum ada regulasi. Kemudian pada tahun 2021 ada regulasi berupa petunjuk teknis, yaitu kurikulum mengacu kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Dan kalau kita membaca tentang hal tersebut, ketika saya tanyakan kepada beberapa STT, mereka pun banyak yang belum tahu dan mereka pun juga bingung untuk merumuskannya. Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang memang harusnya dijawab. Tapi tentunya karena kurikulum itu adalah sebenarnya lokalitas, dalam arti kata bukan berarti tidak ada standar sebuah kurikulum ataupun standar dari sebuah pendidikan, karena standar pendidikan tersebut juga menurun kepada standar kurikulum, maka tidak berarti bahwa semua orang bisa membuat kurikulum semaunya saja. Tapi juga tidak berarti bahwa kurikulum itu bisa dibuatkan oleh lembaga lain atau mungkin pemerintah membuat kurikulum, tentu saja tidak. Tapi yang ada adalah untuk melindungi masyarakat bahwa pemerintah menjamin bahwa masyarakat mendapatkan pendidikan yang baik, tentunya dengan program pendidikan yang baik, kurikulum yang baik, maka ada standar-standar yang ada, yaitu ada standar nasional pendidikan tinggi. Dan juga ada pedoman tentang pembuatan kurikulum mengacu kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Walaupun sekali lagi, untuk pendidikan tinggi keagamaan Kristen hal itu tidak mudah. Dan setelah keluarnya Juknis 2021 itu tentang penyusunan kurikulum mengacu kerangka kualifikasi Indonesia, masih banyak pendidikan tinggi keagamaan Kristen juga belum menerapkannya atau masih bingung menerapkannya. Itu sebenarnya Dirjen Bimas Kristen mesti mendorong supaya hal ini dilakukan. Karena kurikulum adalah rencana. Tanpa sebuah rencana, maka hal itu tidak mungkin menghasilkan outcome yang baik. Demikian juga outcome yang baik. Nah, lebih singkatnya seperti ini, saya coba ingin menggambarkan kondisi pendidikan tinggi keagamaan Kristen Indonesia yang perlu keterlibatan semua STT atau pendidikan tinggi agama Kristen.
Tidak berarti bahwa pendidikan tinggi agama Kristen itu tertinggal jauh atau tidak berarti bahwa STT itu tidak bisa maju. Bukan demikian. Menurut saya adalah pendidikan tinggi agama Kristen secara khusus ketika mereka masuk menjadi dosen, mereka punya dedikasi yang tinggi. Pada umumnya mereka punya dedikasi yang tinggi, punya panggilan, punya beban. Dan itu sebenarnya dasar utama dari seorang dosen atau seorang guru, sebuah integritas. Nah, kalau itu bisa, maka mungkin ya hal-hal yang lain bisa ditambahkan. Tetapi tidak berarti bahwa kita tidak melengkapi atau tidak menambahkannya. Nah, saya percaya dengan keyakinan itulah bahwa STT atau pendidikan tinggi agama Kristen harusnya bisa maju. Apalagi ketika kita mengandalkan Tuhan, apalagi kita mengharap anugerah Tuhan, maka kita akan berjuang lebih sungguh-sungguh lagi untuk bisa merumuskan kurikulum kita dan kemudian juga menjamin bahwa warga kita itu memiliki kompetensi sehingga mereka bisa melayani, bisa melakukan pekerjaan, bisa memberikan sumbangsinya kepada negara. Ini gambaran sederhananya seperti ini, bahwa tahun 2020 kita sudah ketemu namanya atau sudah mendapatkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan itu juga diterapkan di pendidikan tinggi agama Kristen. Karena dalam undang-undang pendidikan tinggi juga dijelaskan mengajukan KMI, kemudian juga peraturan pemerintah juga tahun 2012 mengajukan KMI, dan kemudian lebih tegas lagi ketika kerangka kualifikasi nasional ini dijabarkan lebih jelas lagi di dalam Permendikbud 2020, yang kemudian yang keluar namanya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya, seperti itu. Ya, bagaimana dengan pendidikan tinggi agama Kristen tadi saya katakan kondisinya demikian, ya. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ketika agama Kristen itu perlu diterapkan, dan karena itu saya harus katakan bahwa kita bisa menerapkannya seperti itu. Karena itu, karena kita bisa menerapkannya, kita harus berjuang untuk menerapkannya. Dan kemudian adalah bahwa ketika kita ingin menerapkannya, memang seperti tadi saya katakan, bahwa pengembangan kurikulum mengacu KKN ini belum selesai. Jenis KKN tahun 2021 masih perlu dievaluasi menurut saya. Dan memang ada teman-teman juga mengajak untuk bisa, ayo mari kita mengevaluasinya. Mengapa demikian? Karena dalam kerangka kualifikasi Indonesia yang menentukan mata kuliah wajib itu adalah asosiasi. Jadi asosiasi program studi itu berkumpul dan kemudian mereka merumuskan atau menetapkan mata kuliah wajib. Maksudnya adalah bukan berarti asosiasi itu punya kuasa, bukan. Di situ menjadi sebuah dialog pertemuan para pakar bidang-bidang kurikulum untuk merumuskan mengenai mata kuliah wajib yang menjadi pencirian program studi tersebut. Karena banyak program studi berbeda, tetapi luarannya sama, begitu. Kompetensinya sama, ini kan tidak tepat. Harusnya program studi yang berbeda, tentunya kompetensinya berbeda. Ya. Luarannya tentu saja berbeda, karena kompetensinya berbeda. Inilah yang perlu dirumuskan bersama. Jadi STT ataupun pendidikan tinggi agama Kristen mesti bergabung dalam asosiasi. Kita punya namanya asosiasi ya, program studi teologi dan pendidikan agama Kristen. Jadi teman-teman yang ingin bergabung dalam program asosiasi program studi pendidikan agama Kristen, asosiasi program studi teologi, silakan bergabung ya, Protepan. Ya. Boleh menghubungi saya juga kalau ingin bergabung. Dan juga ada grup WA-nya jika ingin bergabung, sehingga dengan demikian ada komunikasi. Dan kita akan berusaha untuk mencoba mengembangkan kurikulum mengacu KKN ini atau kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk diterapkan dan di pendidikan tinggi agama Kristen. Saya katakan tahun 2018, 2019 kami pernah merumuskan atau mengadakan fokus grup untuk merumuskan mengenai kurikulum mengacu KKN. Dan tahun 2021 baru keluar namanya juknisnya. Tapi sebelum keluar juknis itu sudah ada namanya Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Maka dari itu semua standarnya harus mengacu Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Padahal pada waktu itu kita tahun 2018 kita belum melihat hal itu. Maka itu saya katakan tadi harusnya juga tahun 2020 juknis KKN tahun 2021 ini perlu dievaluasi. Jadi pekerjaan kita bersama. Saya percaya bahwa harusnya kita melakukan hal ini. Oleh itu mari ya, Bapak Ibu teman-teman di pendidikan tinggi agama Kristen, STT, kita
berusaha untuk berkumpul, bertemu untuk merumuskan dan persiapan masing-masing, membagikan pemikiran-pemikirannya, sehingga dengan demikian Institut Pendidikan Agama Kristen yang di sini memiliki kompetensi yang sama. Tentunya kalau yang berbeda, ya berbeda, tapi yang sejenis harusnya sama. Sehingga luarannya pun memiliki kompetensi tempat pelayanan yang sesuai dengan kompetensi mereka. Ya, kita berharap, ya kita percaya bahwa pendidikan tinggi agama Kristen dipanggil untuk bisa membangun bangsa. Bukan hanya dari segi kerohanian, karena di dalam kurikulum pendidikan tinggi agama Kristen, kurikulum Merdeka Belajar Kamus Merdeka, juga saya tekankan bukan hanya pengetahuan, tapi juga keterampilan khusus yang terkait dengan kompetensi inti atau pencirian daripada program studi. Dan kemudian juga keterampilan umum. Ini perlukan sekali, karena bagaimana dia bisa berkiprah atau luar itu bisa berkiprah tengah-tengah masyarakat mesti memiliki keterampilan umum. Merdeka Belajar Kamus Merdeka ini kan semacam liberal art. Artinya adalah kalau lulusan-lulusan itu memiliki kompetensi-kompetensi yang beragam, maka dia bisa mendapatkan atau bisa berkarya di luar dengan lebih luas lagi. Seperti itu. Dan kemudian dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar Kamus Merdeka ini, maka pendidikan cara mungkin juga harus memikirkan bahwa kuliah-kuliah kita bukan hanya sekadar ceramah, tetapi juga harus menggunakan model-model belajar yang ada, dan pengukuran kita juga mesti beragam. Pengukuran kita untuk melihat apakah dari segi pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap atau karakter. Karena itu mari teman-teman, Bapak Ibu di Pendidikan Tinggi Agama Kristen bergabung di Asosiasi Program Studi Teologi dan Pendidikan Agama Kristen, dan kita bersama-sama diskusikannya. Jika Bapak Ibu semuanya ada usulan-usulan tentang tema-tema mengenai Merdeka Belajar Kamus Merdeka, silakan tulis di bagian ini untuk saya kemudian akan membahasnya, dan kita kemudian akan mengadakan pertemuan untuk mengembangkan kurikulum di Pendidikan Tinggi Agama Kristen di Indonesia ini. Kiranya semuanya ini bisa menolong kita untuk bisa lebih baik lagi membangun sebuah pendidikan tinggi teologi yang lebih baik. Saya percaya bahwa dosen-dosen di Pendidikan Tinggi Agama Kristen, SPT, adalah mereka yang dipanggil Tuhan untuk melayani. Sekali lagi, model-model belajar boleh kita pelajari dan harus kita pelajari. Tetapi yang utamanya adalah dosen itu sendiri. Integritas dosen, dedikasi dosen. Dan saya percaya bahwa dosen-dosen Pendidikan Tinggi Agama Kristen berdedikasi. Setelah itu mari kita membangun kurikulum yang baik, kita siapkan mahasiswa kita dengan baik, sehingga luaran Pendidikan Tinggi Agama Kristen betul-betul berkiprah di tengah-tengah masyarakat bagi kesejahteraan masyarakat. Dan juga akan menjadi orang-orang yang berkarakter, yang menguatkan karakter bangsa Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi kuat di tengah-tengah, dan hadir di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Kiranya sekali lagi, mari kita terus menguatkan kerjasama kita. Dan untuk saudara yang mungkin juga biasa mendengarkan channel ini atau ingin bergabung dengan channel ini untuk mendapatkan konten-konten tentang Merdeka Belajar, penelitian, dan hal yang lain tentang pendidikan tinggi agama Kristen, bisa klik gabung di bagian di YouTube ini, di YouTube Pinsar Huta Barat Institute, sehingga Anda mendapatkan konten-konten yang penting untuk Anda semuanya, dan dukunglah untuk usaha Pinsar Huta Barat Institute untuk pengembangan pendidikan tinggi agama Kristen Indonesia, pengembangan penelitian, untuk bisa meningkatkan atau mendorong pendidikan tinggi agama Kristen menjadi sebuah pendidikan unggul yang memang akan memberikan kontribusi besar tengah-tengah masa ini. Meskipun kita setuju bahwa pendidikan tinggi agama Kristen, STT, sudah berkontribusi besar. Karena itu pemerintah perlu mendukung, dan juga gereja perlu mendukung, dan semua kita perlu mendukung. Karena tanpa kader-kader pemimpin Kristen, maka kehidupan Kristen, kehidupan bangsa Indonesia akan merosot. Selamat berjuang untuk Anda yang menjadi dosen yang melayani di pendidikan tinggi agama Kristen. Tuhan memberkati.